Amama ini saudara siaran mabene kita lanjutan mendialog tu keingatan ku kita mabene judul si kita cerahkan kelam ini tentang infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Hana ketika ini kita cerahkan karena memang ini merupakan denyut kehidupan ni masyarakat Gayo. Maju mundur ni masyarakat Gayo dari bidang ekonomi atau dari bidang kemajuan sekalipun kita menengone ari infrastruktur. Ika sekiran infrastruktur gerejero lagu geh kenapa amperana mungkin nenek-nenek pe kisah geh begitu kan hana karena jalan pe di samping gip kemudian hek kemudian merajema pelawah dan motor ke betaga sehingga kemarin merasa menarik. Kemudian ada sih menarik ari cerak ni bapak anina arti ketika berbicara hana keti limbah ni rumah sakit. Kemudian kotoran plastik sanah bebewene ku manut mekulutu mungkin orang kita bebewene hana bang mudaten wiha mengalir ke tempat yang paling rendah ke betaya gerara sebuah upaya lengkokan kusi karena memang kita akingan ke hana struktur ni kotante arti bebewene mengalir kulutu jadi beraten bebewene sampah pe sana ini ke lagu cerak ni Pak Juraidena ka berarti arasi hal si memang siturah kita tetahi kuna carai artien ti weh ko TKP mengalir ku lota tetapi kadang ialihan ranya ku pemuang neho ke betaku ku kerung pesanganu arti sehingga arah manfaati kini masyarakat pe sehingga kita itakingan minum weh si jeroh sana ini ketinti menjadi nyimanya men arti kita murid imatan weh tapi weh pe nya nyago jadi hal-hal si memang siturah kita bicarakan kelam ini kenapa amama ini saudara siaran mabene kami tetulun kami isian bercerita geregenap karena nomor telepon siarai layar kacau tetap menampin kita berdiskusi informasi kita bebene karena si kami cerahkan lagu cerak gerbewene kami ingat gerbewene kami beti dan dengan narai kuna dengan narai diskusi kita siumah bebene cerita temu jadi lebih guru dan menjadi lebih menarik kin masyarakat sehingga pengetahuan kin anak-anak te generasi langu hana siturah buat nekuna cara menikmati alam si memang lagak betul itakingan i bener meriah dan gayu luas bahmiku Bang Juraiden mutikik mi sebelum ku Pak Ampera ini ketika berbicara wana gambaran SDM na Pak Ampera Pak Bang Juraiden ketika berbicara gambaran SDM sebenarnya kini ke berbicara ngebehni ngarah gitu. Ya. Arti kalau berbicara sekolah ngarah, berbicara perguruan tinggi pengarah seharusnya kita berbicara kuna sebenarnya tentang SDM ini tetapi seni mungkin arah hal seharusnya sih kita bicarakan di samping SDM bangga. Ini hanya ketika ya dor kita menjadi pembicaraan juga melalui Bang Juraiden Bang. Ya memang kita masyarakat takigan lah. Ya. Secara umum, secara keseluruhan kan kita ngon latar belakang pendidikan nguperin ngeberpendidikan lah ya. Minimal SMP ya. Dan dele juga sih melalui pendidikan tinggi ya. Nah, cuma masalahnya ini menurut pandanganku kan pertama, pembinaan gerara, kesempatan jarang diberikan. Nah, terkena rupi sekolah, teger pernah mendapat kesempatan. Teger kita betis sana, sebenarnya kita tetap. Kekul pe panggung karena harus kesempatan di panggung. Jadi problemnya sone. Nah, sini kita berharap ku saya kita berharap tentu kusi yang berkompeten. Ya. Mereka. Cubalah dilakukan pembinaan. Beri kesempatan. Apapun bentuknya. Ketibetih masyarakat kita. Oh kita lagu ini laguan. Nah, sini lagu pula mian lagu hana geralea. Limbah. Limbah di seputaran Danau Tawar. Oh ya aku rasa si mendekar limbah jema gerbe sekolah. Jema bersekolah. Numa jema oh ya. Ya, aku yakin. Sindo seraka jema bersekolah. Oh gitu. Numa jema gerbe sekolah. Ya. Nah, jadi ya kita ulah lagu lingku sini mulu sini. Cara berpikirnya masih tradisional karena kurang diberikan kesempatan. Ya. Nah, sini waktu terakhir rubah. Ya. Berikanlah kesempatan. Nah, irasa urung-urung. Ya. Dengan memberikan kesempatan berarti masyarakat ya ikut bertanggung jawab. Ya.
Kau ni arahi, ikut bertanggung jawab. Nanti kengemeh ni kita ni bertanggung jawab terhadap kegiatan. Ya. Oh ya arahi ke maju. Kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi. Bang, Ya, sejak oke. ada telepon nih. Bos, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sahan ini? Muhtar di Bulekaring. Muhtar Nurul Karim, silakan. Ya, ini adalah tema yang paling bagus untuk masyarakat Gayo. Alhamdulillah. Kebetulan saya bukan orang Gayo, Ya, enggak apa-apa, Pak. cuman ya ingin berpartisipasi aja. Ya, alhamdulillah. Adalah kesempatan orang Gayo sangat besar karena berada di ujung antara Banda Aceh dengan Medan. Iya, Jadi di iya. tengah-tengah ini adalah kesempatan yang baik untuk menguasai ekonomi gitu. Ekonomi yang kesempatan yang paling besar. Bagaimana orang Banda Aceh, Sigli, Melabu itu masuk barang dari Medan. Ya, Ini sebenarnya kesempatan orang Gayo untuk memanfaatkan barang dari Medan masuk ke Gayo, dari Gayo baru dioper ke Banda. Banda Aceh ya. Di situ ada selisih keuntungan kan lumayan besar. Ya, Kemudian keuntungan lain masyarakat Gayo paling terpenuhi semua, baik sosial, budaya, pariwisata, agama gitu kan. Cuman kalau kekurangan Gayo selama ini adalah masyarakat Gayonya masih kurang gitu. ya, Harus diperbanyak lagi. Paling tidak dalam keluarga Gayo itu dalam satu keluarga itu punya anak lah barang 7 atau 5 gitu. Ini untuk memperbanyak peredaran masyarakat Gayo di sekitar Aceh dan Indonesia. Gitu. Kalau kita berprinsip sama Cina atau Yahudi, ya. mereka memperbanyak dulu Jumlah. demografisnya, Iya, memperbanyak iya. dulu penduduknya, baru meningkatkan ekonomi. Ya, Nah, kalau dari segi kebudayaan masyarakat Gayo persatuannya termasuk kuat gitu. Ya. Dia masalahnya kalau memperbanyak terus penduduknya masyarakat Gayo untuk disebar ke seluruh Indonesia gitu, iya, iya. sehingga akan lebih menguasai ekonomi, akan terbangun sendiri. Terus masyarakat Gayo seninya juga bagus, jadi dikembangkan di bidang seni gitu. Terus kalau pariwisata itu kantor-kantor dibangun dalam bangunan yang berbentuk Ya. yang berupa Nuansa seperti Gayo. apa ya, seperti lukisan-lukisan atau seperti bentuk pulpen, bentuk gedung-gedung yang bagus. Jangan seperti rumah Gayo terus semua, nggak ada yang menarik nanti. Betul, Tapi buat gedung yang berbentuk mobil, berbentuk gitar, sehingga orang berkunjung ke situ, oh begini, begitu. Ada hal yang aneh ke Gayo gitu. Iya, iya. Ya, jadi bukan cuma yang lihat kopi Gayo aja gitu. Jadi lebih kurang intinya itu Ya, terima kasih, perbanyak Pak dulu Muhtar. penduduk Gayonya. Karena persatuan Gayo kuat, ekonomi akan terbangun, pariwisata akan terbangun, agama pun akan tersebar. Iya. Begitu Pak. Kurang lebih gitu aja ide dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhtar, ide dan pikiran yang cukup cemerlang. Saya pikir ini Pak Ampera, arah-arah secara pemikiran dari Pak Muhtar ini ketika berbicara Gayo ke di tengah. Ketika Gayo di tengah menurut Pak Muhtar ini alangkah indahnya sanah mipe mayu hari Medan dari siku Gayo ni mulo. Dengan dari Gayo ni ranya kirim ku Melabuh, kirim ku si kirim si arti ku lelah mulo. Nanti ku ewe lagu kubiran sanah meha mayu ku lelah ka betul. Ini secara pemikiran tentang hubungannya infrastrukturnya juga Pak Ampera. Baik, berizin, terima kasih Pak Muhtar. Mudah-mudahan malam ini kita bisa interaksi tentang hubungan ekonomi, wisata, dan infrastruktur. Ya. Jadi memang selama ini hubungan sarana prasarana jalan dari Sumatera Utara ke Aceh hanya 3 alternatif. Ya. Ini secara keacehan Pak. Ya. Pertama lintas timur, lintas barat, dan lintas tengah. Yang paling berfungsi itu lintas timur Pak. Ya. Sementara lintas barat, lintas tengah Tidak. kurang berfungsi karena kondisi jalan sangat jelek. Kemudian memang medan
lewat pergunungan itu membuat jalan itu tidak bisa semulus yang di pantai timur Pak, selurus itu. Jadi tetapi dengan teknologi sekarang itu bisa. Yang penting pemerintah itu komitmen untuk membangun Aceh secara keseluruhan. Artinya Aceh itu jangan dipandang sebelah mata. Ya, wilayah tengah itu potensi Aceh punya juga. Jadi untuk itu sarana transportasi, infrastruktur pendukung lainnya harus ditingkatkan supaya nanti arus barang melalui tengah juga bisa, melalui lintas barat juga bisa, timur bisa, kemudian makanya tadi interkoneksi antara barat, timur, tengah, selatan itu harus dikoneksikan, dikoneksikan Pak, supaya ekonomi kita tumbuh. Dari Melabu orang mau ke Takengon mau belanja, dari Aceh Utara juga bisa ke Takengon. Kemudian orang dari tengah juga mau ke Melabuh beli ikan yasin Pak yang terkenal bisa sebentar ke Melabuh ya. Nah, jadi karena itu kalau kondisi jalannya sudah bagus. Kemudian masalah pariwisata. Pariwisata itu memang penting untuk dikaji karena yang ada di sana itu potensi alam, potensi danau, potensi mungkin sekarang kopi lagi booming Pak ya. Karena kopi Gayo itu sekarang ini lebih besar demand daripada supply Pak, kalau bahasa ekonomi di Bapak sana. Tetapi kita tidak bisa menyiapkan selera dari berbagai negara. Ada, karena negara ini lain seleranya Pak. Lain lidahnya. Lain lidahnya. Tetapi permintaan banyak, tetapi kita tidak bisa mensuplai sesuai dengan apa. Jadi tentunya ketika nanti infrastruktur sudah bagus, tadi kebetulan Pak Mukhtar mungkin masih bisa mendengar, kami berbicara di Rumah Dinas Wagub bersama Dr. Abu Bakar Karim, kemudian Profesor Bapak Abu Bakar Karim, kemudian Dr. Insinyur Sofian M. Saleh. Kami kebetulan bincang-bincang sambil silaturahmi. Membangun atau percepatan pembangunan wilayah tengah itu sangat penting untuk dibahas bersama. Tentunya harus melibatkan orang-orang yang punya potensi, tanggung jawab dan moral yang bagaimana membangun itu secara keseluruhan di Aceh Pak. Seperti kemarin ada event Sabang Sel Pak. Itu endingnya sebenarnya membangun Aceh. Masuknya melalui Sabang, banyak pendatang-pendatang, orang menteri ke dirjen segala macam ke Sabang. Kemudian kemungkinan insya Allah kalau tidak ada perubahan di September diadakan ini Pak, Gayo Mountain International Festival Gayo Alas. Ini tentunya momen untuk membangun Aceh secara keseluruhan. Tentunya ini perlu kita pikirkan. Nah, tentunya Pak Mukhtar tadi sangat bagus informasinya bagaimana supaya lintas tengah itu bisa berfungsi secara baik. Tentunya ini harus dipikirkan di dalam event-event seperti itu supaya ada endingnya nanti membangun ekonomi Pak. Muaranya tetap ekonomi Pak. Tentunya walaupun pembangunan infrastruktur, kereta api, pesawat, muaranya kesejahteraan masyarakat. Tentunya ini yang perlu kita dongkrak terus. Tentunya para stakeholder, baik itu pemimpin Aceh, pemimpin daerah itu harus konsentrasi Pak. Fokus membangun Aceh itu. Jangan membangun ciret-ciret kalau bahasa sini Pak. Artinya membangun tikik-tikik. Ini tikik seharusnya 30 miliar, ya 10 miliar. Akhirnya germunge. Sana begitu buatan. Ya angus. Jadi fokus hana jalan juga. Meh kedang 100 miliar. 100 miliarnya setun. Ketik arah dampak positif, arah manfaati. Jadi hari aku mungkin dari Bapak ini kira. Menarik Pak Mukhtar, saya pikir hana si sawah ni Pak Amperan ini ketika berbicara memang merupakan keharusan ya. Sebagai sebuah keharusan arti memang wilayah tengah itu adalah pusat ni Aceh dan sudah seharusnya arti ketika mendekatkan hubungan antar kabupaten karena memang harus dari tengah kan itu Bahmi ini harus menarik ini Bang. Ini mungkin secara budaya sana kene Pak Mukhtarnya begini Bang. Sini jumlah orang kita hutik itu. Sedangkan dari sisi budaya kita ngatas. Budaya itu nggak cukup atas nggak kenal jemaah ke kompak itu ngejeroh dan seterusnya ngejeroh ini. Tetapi karena jumlah tetikik we tetap osok.
Ya. Nah ini kan cara pemikiran betul juga ini bagaimana umpamanya menambah kengedeli jemaah pasti ekonomi menjadi jeroh karena penyebaran penduduk menjadi lebih hebat. Ini abang juga menangani bang atau menanggapnya juga sawah abang mau. Ada si sawah ni Pak Mukhtar ini terkait populasi penduduk Gayo kan. Populasi kurasa kita total itakingan orang benar ya gersawah pini 500.000 ya. Gersawah. Ayang orang Kekan kanak alus si gersawah 500.000 ya. Bumi ayor hanya orang Gayo luas ya sekitar bewen tulu kabupatennya 500.000. Jadi kita berbicara masalah populasi penduduk suku Gayo memang ya masih terlalu kecil. Ya, itu kita kaitkan orang penyebaran penduduk ya. Sebab salah satu faktor yang ikut mendukung pembangunan ekonomi sebetulnya sebaran penduduk. Sebaran penduduk. Sebab dengan narai penduduk menyebar, berarti berbagai informasi itu banyak kita dapat. Nah, tapi untuk menambah populasi sebetulnya barang murah, ger sembarangan. Sebab terkait keadaan ekonomi ya. Jadi tulak tarik ya. Jadi memang kemajuan ekonomi dulu kita utamakan ya, penambahan populasi itu dengan sendirinya bisa berjalan. Tetapi kalau populasi mulu kita utamakan, saya khawatir gitu. Ada kekhawatiran. Ada faktor. Ya, ada kekhawatiran. Jadi bukan menjadi sejahtera. Ya, jadi miskin jadi. Akhirnya menjadi miskin. Jadi sementara kita tidak perlu dulu mengejar populasi, ya. Lebih bagus kita kita tumbuhkan ekonomi, kita perbaiki sumber daya manusia. Kalau ikaw yang bewening settle, ya dengan sendiri penduduk bertambah. Iya. Gak ada keraguan tuh ya. Nah, mama ini saudara si Ramabe ini perasaanku cukup menarik hanya si sawah ni Pak Mukhtar ketika berbicara memang sini ke perang di dunia ini kan lagu perang Yahudi ya. Artinya sebenarnya dunia ini dikuasai oleh Yahudi, ekonomi dikuasai oleh Yahudi dan penyebaran penduduk ni Pak ini ke seluruh dunia. Artinya mungkin ketika berbicara orang Gayo turah menyebar ke seluruh dunia meminta kingan pelin ini kebetulan ya bangga. Artinya si maksud ni Pak Anana di si maksud ni Pak Mukhtar ni bahasa orang Gayo nanti tumpuk ni Gayo pelin. Tetapi usahakan kita turah arah merambah ke darat karena memperjuangkan anak boleh jadi perang budaya, boleh jadi perang ekonomi karena memang menjadi tugas temurip iwan dunia ini kita turah mampu bersaing iwan murip karena takingan penting kita lupa arti pemandangan yang indah, infrastruktur singarana, kemudian ekonomi tesi selama ini gerilan cepat naiki karena mungkin beberapa hal termasuk karena mungkin karena bangga. Arti ketilemem kadang itu Bang Juraidin kati maju karena pola pikir ni jemaina gere memikiri beloh kudarat ni Pak Andra. Arti jemaah berpikir entah buat meho kumpus, lah beloh kumpus. Nah, harus pikir jalan jeroh bang. Juga kan, mungkin kayak bang. Coba kita berpikir orang Gayo, misalnya 500.000 na, 100.000 lu tangguh ya kudara. Kusi kok kubiran, muna belanja beli sana. Kayak ini mungkin jalan menjadi jeroh juga ya, nampang mutiki sebelum ke Pak Ambirahu. Ya, jadi anak gerale ya, si sawah ni Pak Mukhtar sini. Dalam pemikirannya maksudnya kengok distribusi barang ini berasal dari wilayah tengah. Arti memang lagoya si kita maksud berarti barangnya kita harus menumpuk di tengah. Secara konsep ekonomi sebetulnya agar lagoya. Infrastruktur jaringan jalan ini kengok hana gerale mempercepat lagu jaringan laba-laba. Yang program ni Pak Ibrahim Hasan. Pian kabupaten ni Aceh ni. Kenguk BW ni terhubung orang infrastruktur jalan terhubung. Hana kita distribusi barang ya. Sebab kegiatan ekonomi terkait orang distribusi barang, tukar menukar barang. Iki tu gerara gule masin. Siara gule masin melabuh. Melabuh ya. Iki tu hasam. Jadi ke jalanan ngejero
jalan takin kumlabu jero. Jadi distribusi barang, tukar menukar barang, menjadi lancar. Iya. Nah, menjadi lancar we. Tapi sebetulnya aku ngara lintas takingan kumlabu, sebetulnya jero. Jero jalan. Ngara jalan. Jero jalan tapi. Gara orang-orang jero memang jalan. Nah, cuma sini guna cara itu untuk memperlancar tukar menukar barang, distribusi barang. Bahmi saja bang. Bahmi yang mama ini saudara siaran mah ini porami kita lanjut media waktu kita sama kesempatan ke berita komersial si melalui buat nih.